Video berikut menampilkan sharing pengalaman perjalanan laut dan musibah tenggelamnya speedboat Romo Sipri Projo di perairan Arafura 6 tahun yang lalu. Menurut Romo Sipri, perjalanan mereka dimulai awal Januari tahun 2017 dari pusat paroki Roh Kudus Bayun ke ibu kota Kabupaten Agat bersama 2 orang suster, yakni Suster Cecilia dan Suster Labok. Dalam perjalanan speed yang dikemudikan, Romo Sipri mengalami gangguan mesin dan terombang-ambing selama 3 hari 3 malam tanpa makan minum, bahkan dihantam badai dan kemudian tenggelam, mengakibatkan meninggalnya Suster Cecilia. Sharing lengkap kisah tersebut dari Romo Sipri pada khotbah hari Minggu 9 Juli 2023 di Gereja Santo Antonius Tasiloon sebagai berikut. Sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih. Sebuah peristiwa yang menimpa kami. Saya bersama dengan kedua suster saya. Ini temanya. Kami berjalan pada pagi hari. Kami mau ke atas ibu kota kabupaten. Sebab itu saya malas-malasan, perasaan saya tidak enak. Datanglah Suster Cecilia. Pastor hari ini ke atas kan? Saya tidak ke atas hari ini. Saya tidak enak. Suster Cecilia ini seorang kepala sekolah dulu, kepala sekolah di Pedalam. Aduh pastor, kita harus ke kota. Karena saya ini ada pertemuan guru-guru untuk kasih pada anak. Ini pagi-pagi saya katakan, ya suster nanti kita jalan. Tapi minta tolong anak-anak ke pantai lihat laut bagaimana, bergelora atau tidak. Anak-anak pergi lihat laut yang berubah. Akhirnya saya bilang, suster kita jalan. Kami start dari pusat provinsi jam 7 pagi. Dalam perjalanan memang kita harus lewat laut Arafura. Dalam perjalanan speed kami diterpa ombak dan mesinnya rusak. Ombak besar, angin badai, mesin rusak. Sebab itu saya panik. Tapi saya lihat mereka kok tenang saja. Saya panik. Dan kami karena waktu itu airnya turun surut. Jadi ombak besar. Jadi saya lari dari speed saya yang bawa, lari dari speed itu saya tidak lewat pinggir, tapi saya lewat laut jauh sekali karena lewat pinggir itu kalau kami orang langsung bilang kering. Jadi kalau kita lewat, kalau di pasir kita dia tahan, balik pasti dia berhenti dan perlu dilari itu berang. Tapi kita takut kalau ombak itu terbaik. Jadi saya lari di tengah laut. Dalam perjalanan kita ada 2 muara yang besar, mesin mati dan saya bilang apa tidak tahu mau kemana. Dan saya dulu pikir ini kalau saya sendiri ada geng saya bisa berenang sampai ke darat. Tapi ini ada 2 jauh, Akhirnya bertahan seperti itu. Kami dalam keadaan seperti itu saya minta kamu sembahyang, kamu berdoa. Saya berusaha untuk perbaiki mesin ini. Berjuang beberapa kali juga tidak bisa. Karena kita istirahat. Saya tarik mesin itu untuk mempunyai masalah sebagai tarik awal. Saya sudah setengah mati. Kamu sudah tarik. Sudah kamu sudah tarik, saya setengah mati. Mereka bantu tarik bersama. Keputusan terakhir, dikatakan kita tetap ada dalam speed. Nanti kita tunggu air naik, moga-moga arus yang turun ke darat. Tapi kalau arus tidak turun ke darat, kita kemana pun kita pergi, kita tahu arah. Sudah, kami sampai malam. Malam hujan lebat, bergelora ombak, dan kita sudah di tengah lautan. Besok paginya kami melihat darat.
saya juga tidak lihat burung camar. Kalau burung camar kita lihat kalau tidak ada, tapi camar tidak ada, berarti dia sudah di laut kan, sudah di biru. Laut biru kami, laut itu laut kopi susu, tapi saat itu kami sudah ada kopi, sudah jauh sekali dia bisa lihat darah. Malam yang pertama, malam yang kedua, tidak makan, tidak minum, dan malam terakhir memang dua saudara, dan malam terakhir itu saya seperti merasa marah sekali dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah, kenapa seperti itu? Kami sudah 3-2 hari ini, kenapa kok meski tidak ke hati? Apa salah kami? Apa dosa kami? Dan saat-saat semacam itu kita berbulat dengan mau, saat-saat seperti itu saya sebagai seorang imam pelan-pelan tidak yakin lagi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang terjadi? Kita sudah berjuang. Saya katakan kepada suster, kamu sembahyang. Mungkin kita di kampung itu punya nenek moyang itu punya sesuatu. Kamu berdoa untuk mereka. Omong dengan mereka supaya mereka bersama dengan Tuhan Allah. Waktu kita speed bisa sampai darah. Pun tidak bisa. Suster yang tua katakan, pastor sudah semua berusaha, tapi tidak bisa. Rupanya dulu kita juga dulu kita juga tidak mampu apa. Akhirnya kami tetap tenang dan saya katakan kamu buat hidup. Suster yang lebih muda itu tidur di jok depan, saya ada suster sisir yang umurnya 62 tahun kan. Suster, ini situasi yang menimpa kita yang saya dengar dari orang tua dan semacam ini. Kalau kita mengalami sesuatu seperti ini, sepertinya di antara kita ini satu harus lewat supaya kita bisa sampai ke darat. Tapi kalau tidak berarti 3 lewat supaya speed sampai ke darat. Kalau antara kita 3 ini belum ada yang lewat, speed kita seperti ini. Akhirnya malam yang ketiga di dalam speed suster saya berdoa dan pelan-pelan saya mulai menerima kenyataan ya sudah. Karena apa? Kita sedang bergulat dengan maut, kematian sedang kita lihat. Mari saya sembahyang, suster. Saya sembahyang bukan untuk speed ini kita sampai ke darat, tetapi saya sembahyang jiwa kita tenang untuk menerima kenyataan ini. Jiwa kita harus tenang. Mereka dua duduk di samping kiri kanan saya sembahyang. Sembahyang selesai, saya berkata mereka berdua. Sudah, tenang. Saya tanya, kamu tidak takut? Kamu tidak takut? Kamu tidak takut, pastor. Kenapa kamu tidak takut? Masih ada pastor. Pada saat ini setengah mati. Karena saya mesti berubah jalan. Kira-kira setengah 11 jam 11 ombak besar dan dia goyang speed, dia angkat sekali banding speed dan berbanding speed. Jadi dia punya punggung speed di atas, dia yang bagian dalam tidak lain. Kami ada speed itu dan dua suster keluar dari speed. Saya bilang, mereka panggil, pastor keluar dari speed. Saya tidak mau keluar karena dalam itu kan ada tenda dan masih ada ruang. Saya tidak keluar. Kamu dua berusaha untuk pegang speed itu sampai arus bawa kamu ke darat. Biar saya mati. Pastor keluar, kami tidak bisa ini. Kamu pegang speed, saya tidak keluar. Jadi saya dalam speed, lama-lama ombak besar, jadi air semakin penuh dalam speed. Dan saya rasa ini, saya sudah berang, saya harus keluar. Saya keluar dari speed dan pegang pagar speed. Kita bertiga itu berkelahi dengan ombak. Setiap detik ombak. Jadi mereka terlepas dari speed, saya harus berenang untuk ambil mereka tarik mereka pulang ke situ. Tapi sungguh luar biasa. Walaupun dalam gelap sekali, hitam pekat itu, saya masih ada kontak dengan speed. Saya masih bisa lihat speed. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Saya masih bisa lihat speed. Dan saya pergi ambil mereka, saya bawa pulang ke speed itu. Saya masih bisa lihat. Dan kita berjuang melawan ombak itu. Sudah beberapa kali berjuang, beberapa jam kemudian, dan kesian yang dua ini kan
sudah tua, mungkin dingin juga. Dan dia katakan, pastor saya sudah tidak bisa lagi. Kenapa suster? Masih pegang. Jadi di pagar speed saya taruh di depan saya pegang speed dan ombak besar dengan suster paling mudah fokus akan berjalan. Pegang kuat. Yang penting kita harus sampai ke darat. Akhirnya karena suster ini sudah dingin tidak mampu, dia buka sampai tangan yang sepegang speed. Kita pastor saya masih bisa. Saya lepas, dia pegang dia berjalan. Tenggelam sudah dikatakan apa? Pastor saya sudah bisa. Saya minta maaf, saya sudah mampu lagi dan saya dulu. Lepas pindah tenggelam muncul lagi di samping suster Labo, suster yang muda. Di suster Labo juga saya panggil kan tidak bisa baku lihat, saya panggil meyakinkan saya bahwa mereka masih hidup. Panggil. Dan dia ada sampai suster Labo dan dia tenggelam lagi. Muncul lagi sampai saya pegang di kaki saya itu. Dan tadi kepala dia cium saya terus hilang. Dia hilang. Dia muncul lagi di suster Labo, dia kasih buka cincinnya apa itu kalau kali kita suster Labo hilang. Saya panggil berulang kali tidak punya suster Labo, saya panggil dia punya kakak suster Sisi sudah tidak ada. Dan dalam keadaan seperti ini, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak merasa sedih sedikit pun. Saya bahagia, saya bangga. Karena apa? Kita pasti selamat. Suster Sisi akan menyelamatkan kita. Bersama Tuhan Allah akan menyelamatkan kita. Saya yakin. Dan saya katakan kepada Suster Sisi, saya sudah capek. Tolong antarkan ke darat. Kalau suster tidak ikut dengan saya ke darat, sampai di darat, minta maaf, saya tidak capek. Saya sudah capek sekali. Saya tidak capek. Jadi suster mau memang harus ikut kami ke darat bersama dengan saya saat di darat. Doa saya rupanya dijawab oleh Tuhan. Jadi speed sudah tenggelam dan saya yakin betul suster akan bersama dengan ombak pupuk ke darat berjam-jam. Kami itu sudah tidak tahan lagi. Suster yang muda katakan, pastor biar pastor sendiri saja. Saya sudah bagus. Saya bilang suster jangan. Nanti akan menjadi cerita tidak baik kalau suster mau mati, saya juga mati supaya tidak diterika lagi. Tapi kalau dua-duanya mati, cerita akan lain. Mungkin saya bunuh bisa juga. Akhirnya sini saya pegang. Jadi saya pegang dia pulang kiri langsung ombak. Kami beberapa jam kemudian akhirnya dari jauh ini kuasa Tuhan. Dari jauh itu saya lihat hitam pekat ini, kontak saya speed itu tetap ada. Dari jauh itu saya lihat di dalam kegelapan yang paling pekat itu, saya melihat ada titik yang paling gelap. Saya melihat ini. Saya pikir begini, di depan sana ini kalau daratan kita hidup, tapi kalau lumpuh hidup kita mati. Kan daerah itu lumpuh kita mati. Tapi dalam hati saya meyakini pasti tidak. Dan mata saya kan kita di sana air lumpuh, jadi mata saya sudah tertutup lumpuh semua. Tapi saya masih bisa lihat. Ombak pukul terus saudara. Dan semakin lama saya semakin lihat itu yang hitam dan hitam semakin jelas. Saya tanya, adik kau lihat barang di depan sana? Kata saya tidak lihat sama sekali. Tapi saya lihat bahwa ada yang paling hitam. Itu saya bilang sama dia, kalau tidak daratan pasti lumpuh hidup. Daratan kita hidup lumpuh tidak. Itu ombak pukul terus saudara. Akhirnya karena air itu ombak itu besar, dan saya duduk batu mulut saya, air masuk dalam mulut saya, air masuk rupanya saya rasakan air itu gigi dan gigi saya itu bergerak kayak gini, dan saya rasa seperti pasir-pasir lumpuh. Ini air lumpuh, ini pasir. Kalau ini kalau lumpuh berarti paling jauh itu kita di Timika atau di Merauke. Kalau ke arah Merauke paling dekat kita di Wanam, paling jauh kita di Merauke. Kalau arah ke Timika paling dekat kita di Pulau Tiga, paling jauh Timika. Karena daerah itu masih air lumpuh. Ombak pukul saudara. Dan karena semakin jelas daratan itu, saya turunkan kaki saya turun dan turun tubuh saya kena lumpuh. Dan sangat bahagia
sangat bersuka cita saya. Bahagia sekali. Saya bilang, adik saya injak lumpur. Saya injak lumpur. Dan setelah itu juga coba saya turun satu kaki. Turun kakinya tidak sampai, karena pendek. Barang sudah besar, pendek lagi. Pendek. Saya sampai kaki saya tidak tidur. Dalam keadaan seperti itu. Jadi ombak terus sudah saya bilang, ombak itu sudah nanti kau dengar saja apa yang saya omong. Kalau kaki saya sudah kena lumpur, saya injak. Lumpur itu sudah dalam dan saya yakin bahwa ombak tidak tarik balik, harus ditarik balik, kau lepas tangan. Dan saya turunkan kaki, saya injak lumpur di dalam dan saya yakin bahwa harus ditarik balik dengan lepas tangan dan sekali. Tangan saya sebelah pegang dia, sebelah dayu, berjalan dalam air. Dalam perjalanan ke darat itu saya rasa di dahi saya seperti ada daun dan itu goyang-goyang. Saya tidak pegang. Tapi ini kalau daun dia terlepas dari pohonnya, seharusnya dia tempel di dahi saya. Tapi ini daunnya bergerak, berarti ada pohon. Saya pegang daun, saya pegang dahi saya, dan saya pegang daun. Pegang pelan-pelan, usahakan supaya daun itu jangan putus, jangan robek. Saya bilang, adik saya pegang daun, saya pegang, saya tarik dia, pegang pelan-pelan. Lalu sampai ke ranting sampai ke dahan sampai ke pohon, panjang. Sampai di pohon, panjang. Suster dia panjang. Dan kita panjang itu, tingginya itu tidak 3 meter, tapi ombak naik ke depan masih di atas. Ombak besar sekali. Dan saya cari pohon lain, saya naik sampai di atas pohon ini saya kedinginan. Dan saya tinggal celana pendek dengan singlet saja. Celana panjang saya buka semua, tiga saya buka semua supaya lebih ringan. Dan pohon ini angin hujan, saya dingin. Saya tanya suster, saya dingin. Kamu suster itu kan pakai pakaian habis banyak. Ada hitam, putih, dengan reda dan lain. Banyak tuh kau pakai. Iya kan? Kau buka yang luar saya pakai. Buka luar saya pakai. Dia buka pakaian suster yang hitam di luar itu. Saya pakai pakaian suster. Saya pakai pakaian suster dan kita duduk sampai pagi. Sampai pagi, saya katakan kepada dia, kau jangan turun dulu. Saya turun, rasakan lumpur di bawah ini. Lumpur di bawah ini kalau lumpur hidup. Kau tunggu saja speed lewat, kau minta bantuan, kalau saya mati. Tapi kalau lumpur di bawah ini hidup, mati, lumpur biasa mati, kau turun. Saya turun itu, bapak mama saudara-saudari, lumpur kami itu turun di terbol itu, lumpur sampai di bawah. Jadi saya di bawah pohon itu, pegang pohon itu, berusaha untuk keluarkan kaki saya dari lumpur itu. Setelah itu sudah di atas lumpur, saya bilang kau turun. Ingatlah kau turun, sampai di permukaan lumpur itu, kau jangan turun kaki, kau hilang. Kau hilang, beberapa besar pendek hilang. Jadi kau turun sampai di permukaan lumpur itu, kau buang saja badan seperti Superman. Jadi dia sampai di permukaan lumpur, dia buang badan. Kemana ke kita ini? Kau pegang satu kaki, saya merayap ke darat. Kita berenang dan selumpur. Berenang selumpur sampai di darat. Dia menangis, kau jangan menangis. Langsung kita cari dan sebentar kita cari suster. Saya bilang, saya yakin suster Sisil ada dalam speed. Dia keluar dari speed, saya tidak cari. Saya sudah capek. Sekarang untuk kita masuk hutan cari makan. Jadi kita masuk hutan cari makan. Dan saya biasa orang hutan dari hutan. Ya, itu sering dengan orang hutan. Saya tahu bahwa ini daun ini bisa dimakan. Rumput ini bisa dimakan. Apa namanya? Ikan ini bisa dimakan. Semua dari daun-daun di hutan kita makan. Adik makan. Tapi saya tidak makan. Makan. Air tidak ada, betul ada air apa yang sudah potong itu ada air di dalam, ada jentik-jentik nyamuk itu. Saya minum. Saya minum di potong. Minum itu tadi bukan harus berkati. Minum. Kenyang dan kami kembali ke pantai. Sekarang mencari sudah sisi. Dan kebetulan saat kami cari ada satu rombongan masyarakat yang ada di pinggir pantai itu ada befak. Kalau sana befak itu tempat kita ada beberapa keluarga lari datang menangis. Pator, kenapa nih Pator? Lari datang sepenuh kami, bully dia semua menangis.
tanya kau menangis apa? Bisa kau menangis pergi itu, gali speed sudah lumpuh, gali speed itu keluarkan, ada mayat tidak. Mereka bilang apa? Brother, ada mayat di samping sepertinya susu. Saya bilang, tapi dua saya berkata, susah tetap ikut saya sampai. Dan sudah kami bersama-sama ke speed, saya suruh mereka keluar dan speed dari speed itu kan bergerak dari speed keluar. Mereka bersihkan semua, saya buka mesin, saya buang, mesin speed saya buang, saya bilang sudah sisi untuk naik speed, kita dorong ke PEPA. Kami dorong ke PEPA, kami bersihkan semua dan dievakuasi dan tunggu evakuasi dari Pasi dari pastoran Taliban, Pastor Bafo, dan itu pengalaman kami waktu itu. Jadi berkaitan bacaan Injil hari ini, sebenarnya dalam perjalanan panggilan kita berusaha supaya jiwa kita itu tenang. Kita menghadapi godaan apapun, masalah apapun, tidak harus emosi. Kita harus berdiskusi dengan hati kita. Harus tenang menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah. Makanya Yesus tadi katakan, Dia akan berikan hook itu kepada kita. Sebagai orang Kristiani, kita merasa bahwa sesuatu yang luar biasa.